Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sudahkah kalian siap-siap untuk pembelajaran hari ini? Oke. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari IPA tentang pemanasan global yang mungkin pada minggu yang lalu kalian sudah mempelajarinya. Apa itu global warming? Ada yang tahu? Nah, global warming atau pemanasan global itu meningkatnya suhu atmosfer di laut dan di darat. Nah, penyebabnya apa toh ini? Nah, ini penyebabnya adalah ulah manusia itu sendiri yang tidak mentaati aturan. Di sini dengan pertumbuhan populasi teknologi dan industri, penambahan populasi penduduk yang semakin bertambah akan menyebabkan pemanasan global di seluruh dunia. Nah, ini diantaranya penyebab terjadinya pemanasan global, diantaranya yang pertama kamu bisa melihat pada gambar di bawah ini ada polusi udara yang diakibatkan oleh mobil, bis. Nah, ini sehingga dapat meningkatkan gas karbon monoksida atau CO2 dari kendaraan bermotor. Nah, ini pada kendaraan bermotor itu mengeluarkan banyak gas karbon monoksida. Penyebab yang kedua, efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini bagaimana ini? Penyebab efek rumah kaca ini akibat efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi yang terperangkap oleh gas-gas yang ada di lapisan atmosfer, sehingga mengalami perhentian dan tidak dapat diteruskan kembali keluar angkasa. Dan akibatnya akan panas cahaya matahari tersebut akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Ini penyebab terjadinya global warming. Nah, ini kamu bisa melihat bumi, di sini ada bumi, di sini ada matahari dipancarkan. Radiasinya ada yang diteruskan ke bumi, ada yang sebagian dikembalikan lagi. Seperti itu. Ini akibat dari efek rumah kaca. Sebagian sinar inframerah yang datang ke bumi diteruskan melewati atmosfer, namun sebagian besar diserap oleh dipancarkan kembali ke arah oleh awan seperti ini dan molekul gas rumah kaca. Nah, ini akibat dari efek rumah kaca. Penyebab selanjutnya gas buang dari industri. Nah, ini dari pabrik-pabrik industri ada cerobong-cerobong asapnya. Itu salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Yang selanjutnya penggunaan CFC atau klorofluorkarbon yang tidak terkontrol, penggunaan AC yang berlebihan. Nih, seperti ini kalau sudah dingin, harap AC dimatikan. Itu dapat mengurangi dari terjadinya pemanasan global. Yang selanjutnya, penyebab terjadinya pemanasan global yaitu luas hutan yang semakin menurun. Nah, ini bisa kamu lihat pada gambar ini, pada hutan mengalami kebakaran. Nah, ini juga akan menyebabkan
pernafasan kita sangat terganggu oleh karbon dioksidanya. Yang selanjutnya, borosnya pemakan listrik. Nah, jadi kalau kamu bisa melihat gambar ini, kalau listrik tidak digunakan, contohnya pada lampu, pemakaiannya, kalau mau tidur sehabis belajar, kamu bisa menguranginya dan menggunakan yang berkekuatan daya yang lebih kecil, watt-wattannya. Penyebab selanjutnya, polusi metana oleh pertanian. Nah, ini gas metana merupakan gas yang menyebabkan pemanasan global. Ini sangat berpengaruh sekali terjadinya pemanasan global. Gas metana disebabkan oleh bahan-bahan organik. Nah, ini seperti C4, N2O4, NO2, kotoran hewan, bisa polusi udara, nitrogen. Nah, ini gas metana ini akan semakin tinggi produksi hewan ternak, maka gas metana akan semakin meningkatnya, akan dilepaskan ke permukaan bumi. Bisa dilihat grafik pada di sini, dampak global warming di sini alami perubahan cuaca dan iklim, menurunnya hasil pertanian, pengaruh terhadap tumbuhan, dan pengaruh terhadap pernapasan manusia. Perubahan cuaca dan iklim merupakan salah satu dampak dari adanya pemanasan global. Karena meningkatnya suhu udara permukaan bumi, nah ini dampaknya terhadap iklim diantaranya ada air, tanah akan lebih cepat menguap, angin yang ada di udara akan bertiup lebih kencang, akan terjadinya badai, dan dapat menyebabkan gunung-gunung es yang ada di kutub akan mudah mencair dan pola cuaca sulit untuk diprediksi. Itu akibat darinya. Nah, ini bisa mengakibatkan juga menurunnya hasil pertanian. Perubahan iklim pada musim di sini ada penyebabnya, kekurangan di daerah pertanian akan menyebabkan banjir, tanaman akan terkena serangan hama, pangan akan semakin berkurang. Nah, ini dampak perubahan iklim tadi. Pengaruh pada tumbuhan, ya tumbuhan akan mudah layu, tingkat kesuburan tumbuhan semakin berkurang, akan berkurangnya luas. Nah, ini kamu bisa melihat gambar di situ. Nah, kalau terhadap pengaruh pernafasan manusia, di sini akan menyebabkan alergi penyakit, infeksi, batuk, dan sebagainya. Cara mengatasi global warming, diantaranya melakukan penghematan listrik. Nah, dengan berhemat listrik secara tidak langsung, kita telah mengurangi dari kadar CO2 lapisan atmosfer, karena sebagian besar CO2 ini dihasilkan dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil, maksud saya. Yang kedua, menanam pohon atau reboisasi, penanaman pohon kembali. Yang ketiga, tidak menebang hutan di sembarangan. Nah, ini juga salah satu untuk mengurangi dari global warming tadi. Tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas CFC. Yang keempat, nah, ini melakukan program 3R. 3 itu apa? Recycle, reduce, reuse. Reuse, apakah reuse? Ini memanfaatkan sampah kembali yang mungkin sudah tidak dipakai lagi. Contohnya apa di sini? Menggunakan kertas bekas untuk coret-coretan atau catatan keperluan.
menggunakan sapu tangan yang bisa digunakan kembali daripada menggunakan kertas tisu. Nah, itu resource. Yang kedua, reduce. Reduce, apakah reduce itu? Yaitu melakukan penghematan dan mengurangi sampah. Misalnya, hemat dalam penggunaan kertas atau tisu. Karena kalau kertas dari tisu itu dari kayu yang harus ditebang dari pohon hutan. Yang ketiga, recycle. Recycle itu mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak dapat digunakan menjadi barang yang memberikan manfaat. Contohnya ya bahan organik yang memisahkan barang-barang yang berbahan organik dan yang bukan organik terlebih dahulu. Lalu yang berbahan organik bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kompos, dan yang bukan organik seperti botol plastik bisa dikreasikan menjadi kotak pensil atau pot tanaman. Ini penjelasan tentang pemanasan global warming. Selamat belajar, dan nanti Bu Eti kasih tugas, silahkan dikerjakan. Sekian dari Bu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.